Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi yang 5-6% selama ini itu banyak yang nggak dirasain oleh masyarakat pada umumnya. Punya daya beli karena mereka pergi ke pegadaian atau pinjol gitu maksud lo? Abang bener banget kalau ini terlupakan, ini bahaya banget, ya kan? Dan kita nggak bisa tumbuh. Kalau si kelas menengah nggak beli, si pengusaha juga mungkin nggak jualan gitu. Bertahun-tahun kita ngutang aja kerjanya, makin lama makin gede, makin lama makin gede, makin lama makin gede. Satu titik kan itu bakal masalah gitu kan. Rupiah itu sangat kecil kemungkinannya bisa ke 16.500 atau 16.000 atau 15.000. Iya kan, yang ada malah mungkin malah naik. Kita belum krisis, kita belum apa, tapi memang tanda-tandanya ke arah sana. Kalau dari pemerintah tidak melakukan apa-apa ya. Dari kacamata ekonom, kalau Prabowo jatuh digantiin Gibran, ini ekonomi makin terpuruk atau malah makin benar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa sih maksud gue mesti ngomong setelah jumpa lagi di podcast gue, kan gak lucu ya. Ini saya kedatangan sahabat saya nih. Bapaknya sahabat saya, anaknya sekarang baru aja saya putusin jadi sahabat saya. Bang Dipora. Makasih Bang Edi. Nah ini gini bro. Ini sebelumnya nih saya tuh sekarang jadi host agak kebingungan teman-teman. Kalau kita ngobrol sama Ferry Latuihin, dia gua rapi, dia oblongan doang. Jadilah gue sekarang ambil tengah-tengah kan, gue pakai kaos berkerah aja. Tamunya datang begini. Jadi gak enak nih. Jadi gue salah mulu. Belum lagi muncul kalau lagi si Margi. Margi kemana tuh? Udah lama kita ngobrol sama Margi tuh. Nah ini Bang di program nih bro. Kan gue sering ya ngobrol sama bokap tuh. Di rumahnya di Bangka atau di Tebet. Atau terserah dia lah dia mau ngundang gue di mana tuh. Tapi seringan Bangka sih. Gue gak pernah ketemu lu tuh. Terus suatu hari gue lihat lo di podcast tuh. Terus Gede Sandra ngomong, Tipo sekarang di Jakarta. Ini tuh gimana sih ceritanya tuh sampai gue gak pernah dikenalin sama bokap. Terus tiba-tiba muncul gimana ceritanya. Ini anaknya Reza Ramli teman-teman ngomong-ngomong. Saya langsung caplak ya. Modelnya caplak ya. Daripada bingung ini anaknya siapa gitu kan, kita jelasin aja gimana bro. Iya. Jadi mungkin gini sih Bang. Kalau si almarhum ya, almarhum Reza Ramli memang dia benci banget soal KKN lah. Kan dia memang dari kecil yatim piatu. Terus berjuang lah sepanjang hidupnya. Nah terus dia juga ngerti tuh kan, abang juga tahu lah selain ekonomi ya, dia juga sejarah dan sosial itu dia sangat mengerti gitu. Nah dia itu memang tahu banget kalau menurut saya tuh kultur Indonesia lah, kultur nepotisme tuh dia tahu banget tuh Bang. Gitu. Jadi contohnya aja saya ingat pas dulu almarhum kan yang jabatan harus pertama jadi Bulog ya. Nah pas jadi Bulog itu, Kak Bulog pertama, itu keluarga kita nama Ramlinya tuh dikeluarin dari semua. KTP sama akta. Kalau zaman dulu kan ganti gitu gampang ya. Iya, semuanya dikeluarin. Karena apa? Karena enggak, itu serius Ben? Iya serius. Oh tapi nggak dalam rangka di pengadilan kan, terus kemudian dicoret? Bukan. Kan kalau dulu mungkin prosesnya agak lebih fleksibel ya. Tapi intinya dia tahu resiko jadi anak pejabat tuh ada resikonya gitu. Jadi sekedar sharing aja, saya ingat dulu pas saya SMA aja itu yang nawarin jadi komisaris kebun sawit atau komisaris perusahaan-perusahaan itu ada beberapa tuh Bang emang. SMA karena SMA udah punya KTP jadi bisa gitu. Iya kan SMA karena bapaknya siapa gitu. Jadi dan hal itu bapak tahu lah. Iya kan almarhum tahu itu. Jadi dia kayak udah lo gue jalan sendiri gitu. Jadi di Posatria aja waktu itu. Waktu itu di Posatria. Saya sama kakak saya kita baru pakai nama Ramli itu setelah bapak meninggal. Sebelumnya kita nggak berani. Jadi orang tuh tahu kita bertahun-tahun biasanya nggak tahu kita siapa. Ya kan dia nggak apa-apa juga. Kecuali orang-orang yang itu tahu lu sebelum lo buang Ramlinya, orang-orang itu keburu tahu duluan terus nawarin lu. Iya. Komisaris itu. Iya, dan itu kayaknya common practice ya di Indonesia ya. Geng anak pejabat gitu. Jadi saya ingat kayak dulu pas almarhum pertama jadi
yang di Gus Dur ya, kan Menko Ekonomi ya. Itu tuh biasalah ada acara kan, selamatan. Jadi itu besokannya itu langsung ada yang ngajakin ketemu. Ini zaman dulu ya, tahun 2000 awal kan, zaman Gus Dur ya. Itu jadi anak-anak pejabat nih kayak ngajakin ketemu, ngajak hangout, kayak yuk kita bisnis bareng. Anak pejabat? Iya, jadi anak menteri, anak ini mereka ada gengnya sendiri tuh. Ini gue bisnis ini. Kalau sekarang tuh punya grup WA kali ya? Iya, tapi itu kultur itu dari dulu udah ada, kultur bahwa. Siapa yang bikin kultur kayak gitu? Iya kan, dan saya rasa kan kita ya sama-sama tahu lah ya di Indonesia sering banget kan pejabat berkuasa ya keluarganya berbisnis gitu di dalam. Gue nggak tahu bro. Oh, gak tahu ya. Gue bukan pejabat. Bokap nyokap gue guru. Jadi gue juga terkesima aja. Maksudnya bukan di level nasional juga, di level provinsi kan juga sama ya kan. Keluarganya ini jadi itu ya. Jadi Pak almarhum itu memang cukup concern lah hal-hal kayak gitu ya, dan itu kelihatan banyak sekali ya. Jadi kayak misalnya kayak dia nggak ngambil uang pensiun, dia nggak karena dia tahu bisa ribet lah, semua urusan tuh gampang bercampur ya. Jadi tapi saya rasa hari ini pun ya Bang, itu anak-anak pejabat berbisnis itu hal yang biasa ya. Saya rasa bukan, sama-sama tahu lah Bang. Iya, gue baru tahu sih ya. Oh gitu ya. Lihat tuh si Ardi duduknya. Makin bingung dia. Dia udah mau sampai hari ini kagak ada yang ngajak dia jadi komisaris. Oh iya makanya. Salah berteman kalau. Ini dari SMA berarti? Iya dari SMA itu. Lo SMA di Jakarta? Di Jakarta, di negeri. Terus lo mulai ke Amerika tuh tahun berapa? Saya ke Amerika pas kuliah sih. Keluarga di Amerika atau di sini? Enggak, keluarga saya di sini semua. Oh di sini semua. Di sini. Kita lokal lah. Oh lokal ya. Oh gitu. Nah ini sekarang kita mau ngobrolin keahlian bokap lu yang sekarang kelihatannya nurun ke lu nih. Boleh. Itu loh bro. Ini balik lagi nih teman-teman, mungkin saya beberapa podcast pertanyaan saya selalu di awal, bahkan sama Komeng pun gue nanya gini. Itu 5,6 pertumbuhan ekonomi kata Menteri Keuangan 5,61% direspon oleh Kompas. Kok seperti nggak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, tidak mencerminkan realita. Menurut lo gimana? Pertanyaannya wajar sih Bang. Saya pun dari teman-teman banyak sekali ditanya soal ini ya. Kok bisa ekonomi tumbuh 5,6%? Tapi kok kayak gue makin susah gitu tiap bulan gitu kan. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi yang 5-6% selama ini itu banyak yang gak dirasain oleh masyarakat pada umumnya. Ya kan? Dan itu juga tidak dirasakan oleh APBN juga. Gitu. Jadi memang sepertinya ada disconnect ya. Jadi apakah mestinya kan triwulan 1 tuh Januari ke Maret ya? Iya. Itu sebenarnya wajar ada pertumbuhan sih. Ada beberapa hal lah. Jadi kan itu Januari ke Maret. Kalau kita bandingin 2025 gitu, di 2025 Januari ke Maret itu kita ada efisiensi. Lalu Lebaran itu di bulan April. Iya kan, jadi udah rendah. Jadi ada low base effect lah kalau bahasa kerennya. Jadi udah rendah lah. Terus tahun ini kita jor-joran di program prioritas, di MBG, di Kopdes, iya kan, plus ada THR dari Lebaran, jadi naiknya kenceng, iya kan, kita asumsikan itu benar lah ya, jadi, iya kan, tapi itu pun banyak yang bertanya, jadi kayak kok bisa, jadi kalau dilihat detail tuh memang yang besar itu belanja pemerintah, itu jadi dari MBG sama THR, lalu ada namanya PMTB itu kayak semacam inventory lah. Itu dari Kopdes. Kalau Kopdes kan dia banyak yang belum operasi ya. Jadi Kopdes itu memang setahun ini fokusnya lebih di pembangunan fisik. Makanya kan banyak Kopdes itu kosong. Ya kan memang karena belum banyak yang operasi. Tapi pembangunannya udah dicatat di triwulan 1 ini. Nah, tapi banyak orang kaget. Kok yang kalau dilihat detail banget yang naik itu konsumsi rumah tangga. Kok bisa konsumsi rumah tangga naik padahal daya beli tuh lagi lemah. Orang juga kayaknya lagi gak ada duit, ya kan, banyak lah masalah pokoknya, ya kan, itu naiknya 5,2%, terus jadi bertanya-tanya gitu, orang kayak ini dari mana ya, malah yang naik itu adalah pinjol naik, pinjaman online 100 triliun, lalu pegadaian juga naik gitu, jadi orang bertanya-tanya ini jangan-jangan dari sini soalnya upah real itu gak naik, kayak kan kita tahu ya kayak gaji itu kan gak naik. Jadi orang tuh punya daya beli karena mereka pergi ke pegadaian atau pinjol gitu maksud lo? Kemungkinan besar kita nggak tahu pastinya, cuman
karena tidak ada penjelasan kan kalau kita ngeliat dari data BPS ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, anggaplah kita itu perlu diingat juga itu kan sampai Maret ya. Yeah. Sedangkan April Mei itu perang Iran tuh bermulai di awal Maret, ya kan awal tengah Maret ya. Jadi dampak itu sebenarnya baru berasa di April. Dan Mei, ya kan. Jadi kita jangan jumawa juga si pemerintah kayak wah kita hebat banget ekonomi ini, karena itu kemungkinan besar tidak bisa direplikasi di triwulan 2 dan triwulan 3, ya kan. Karena kayak tadi misalnya belanja pemerintah dia genjot 20% dari Januari ke Maret, dia nggak mungkin genjot 20% lagi Maret ke Juni. Gitu, karena kan duitnya udah mulai habis ya kan. Jadi mungkin abang denger juga kan. Jadi karena dia genjot gede-gedean, si fiskalnya itu, jadi fiskal itu kan uang pemerintah ya, itu dia defisitnya 240 triliun atau sekitar hampir 1% dari APB dari defisit itu dari PDB. Dan itu sebenarnya 1% itu kan Januari ke Maret, sedangkan ada undang-undang kita yang batasnya 3%. Ya kan masih ada 9 bulan lagi gitu. Jadi dia mesti malah berhemat mesti ke depan gitu. Jadi rasanya trik yang sama jor-joran belanja pemerintah itu nggak bisa dilakuin lagi di triwulan 2. Gitu. Jadi jadi fiskalnya memang terbatas dan ada beberapa karena perang Iran juga. Kayak misalnya ada indikator PMI manufacturing. Itu tuh angkanya udah mulai turun tuh. Artinya apa? Ada survei juga dari Apindo ya. Dia bilang kayak mayoritas pengusaha itu dia nggak berencana ekspansi di tahun ini. Jadi dia diam aja. Dia wait and see lah. Ya pokoknya apa yang bisa dilakukan seperti biasa aja. Iya. Tapi nggak berusaha untuk merambah kemana-mana. Gitu. Benar. Dan itu sangat mengkhawatirkan ya. Jadi makanya setelah triwulan 1 itu tantangan kita banyak kan. Jadi perang Iran kita mulai berasa. Iya kan. Lalu juga itu tadi ya si pengusaha juga nggak mau expand. Ya kan artinya mungkin ada pengurangan malah PHK segala kalau baca. Nah ya memang jadi kelas menengah yang struggling sekarang itu karena kalau kelas bawah gue bahkan ada di YouTube gue tuh gue tanya ini bro pengamen keliling yang pakai speaker itu. Iya. Dia bilang sekarang dapat 100.000 susah. Iya. Tapi waktu gue tanya terus gimana dong pemerintah? Anda ngomel dong protes dong kalau dapat 100.000. Oh enggak, pemerintah yang sekarang bagus. Oh ya? Karena saya dapat MBG anak saya, BLT ada, bansos ada. Jadi mereka menyadari bahwa dapat 100.000 itu susah. Iya. Tapi menurut mereka pemerintah sekarang bagus karena mereka take care orang-orang yang di bawah ini. Pemerintah ini. Iya. Nah, apa imbasnya kalau pemerintah tidak mengeluarkan inisiatif ekonomi atau insentif ekonomi untuk kelas menengah sehingga kelas menengah bergairah? Oke. Kalau dari sini, kenapa gue nanya begitu? Kalau dari sisi voters, pemerintah udah benar nih. Iya. Kita paling banyak ada di akar rumput, kelas bawah. Iya. Jadi kalau lo take care itu, vote banyak lah dia. Iya. Kalau di sisi voters. Karena kelas menengah kalau gue gak salah 17-18% kalau dari sisi voters. Betul. Jadi kalau kemudian dia berat ke 17-18%, udah uangnya lebih banyak. Iya. Maunya kelas menengah ini juga lebih bawel gede. Kan kelas bawel gak bisa diatur gitu. Nah tapi ada yang mengatakan kalau lo gak take care kelas menengah, satu bukan cuma mereka berisik aja, ekonominya nggak jalan. Iya. Sebetulnya dari kelas menengah. Nah menurut lo gimana? Lo kan ahlinya nih, gue nggak capek aja. Gimana? Bener-bener. Jadi abang bener banget. Malah dulu almarhum sempat bilang itu kalau kelas bawah itu dia pokoknya sabar banget. Mau ditekan kayak apa ekonomi, emang udah susah gitu. Jadi mau gimana lagi? Jadi kalau dari politik saya memahami ya betul mungkin dari secara voter ekonomi itu benar. Ya, tetapi kalau ekonomi justru yang paling bahaya itu memang kelas menengah. Jadi kan kita tuh kayak gelas anggur gitu bang. Jadi orang kayaknya banyak, kelas menengahnya kecil banget, lalu orang miskinnya banyak banget gitu. Tapi kita seharusnya itu kita kan kayak piramida ya. Ya kan jadi kaya, menengah, miskin gitu. Kalau kita bentuknya kayak gitu, jadi bawahnya sangat banyak, kelas menengahnya kecil, lalu orang kaya gitu. Kayak gini lah dia. Nah si kelas ini kelas menengah nih. Iya kelas menengah nih jadi. Jadi sekelas menengah ini dia benar-benar kelompok yang terlupakan. Terlupakannya gimana? Intinya mereka tuh ditekan terus lah, ya kan dari berbagai macam kebijakan dan itu memang trennya mereka turun. Jadi kayak 5 tahun terakhir tuh kelas menengah hampir 11 juta orang. Dia dari kelas menengah jadi kelas calon menengah. Jadi dia turun dari menengah ke miskin lah kasarnya. Dan itu terlihat karena itu dia ya kalau dari politik tipe-tipe kebijakannya contohnya ya contoh. Jadi let's say kemarin kenaikan BBM ya.
yang subsidi kan nggak dinaikin ya, Ya. which is yang kelas bawah. Tapi yang kelas menengah nanggung ini, Ya. ya kan mereka kan nggak kaya banget juga ya. Tetapi kenaikan bensinnya itu kan 65%, Pertamax turbo, terus kayak Dexlite ya kan. Iya kayak teman gue tuh dia parkir itu si apa namanya Fortunernya dia karena diesel kan. Iya. Dia sampai bilang sama gue jangankan pakai tuh mobil bro, Iya. manasin aja gue takut karena harga bensinnya mahal. Iya. Jadi si kelas miskin dia dapat kebijakan MBG, terus mungkin BLT, ya kan bansos. Tapi si kelas menengah ini nggak dapat apa-apa. Iya, gitu. iya. Sedangkan tadi yang saya bilang, kalau kita ngeliat ekonomi kita, setengahnya itu memang konsumsi rumah tangga. Nah konsumsi rumah tangga itu sebenarnya yang ngedrive itu sebenarnya kelas menengah. Kelas menengah yang kaya sih, jadi kayak kelas menengah yang lumayan deket atas nih gitu, bukan Iya, di iya, tengah iya. banget. Nah mereka ini nggak bisa ditekan terus nih bang, iya kan? Mereka ini memang apa ya? Mereka spender, artinya mereka memang spending. Tapi kalau kita ngeliat tren kayak bulan Maret lah di Lebaran itu, mereka tetap belanja. Tetapi udah nggak jor-joran gitu kayak mungkin biasanya belanja beras 10.000 sekarang 8.000 ya kan, mungkin dia biasa beli shampoo paling mahal sekarang beli kedua ketiga paling mahal, dan itu tren itu ada. Jadi kalau si kelas menengah nggak di take care ya kan, emang kita konsumsi rumah tangga mestinya nggak bisa tumbuh nih gitu, karena again ya kan orang miskin banyak, ini nih nggak bisa gerakan ekonomi memang kebanyakan. Ya kan, justru memang si kelas menengah yang Menggerakkan ekonomi, yang konsumsi rumah tangga ya. Gitu, karena ini daya belinya udah ya orang miskin ya habis lah, dia ada duit dikit buat beli makan, buat beli bensin, buat apa, jadi langsung habis gitu. Gak ada duit ekstra buat konsumsi lebih. Gitu. Jadi abang bener banget kalau ini terlupakan, ini bahaya banget ya kan, dan kita nggak bisa tumbuh. Kalau si kelas menengah nggak beli, si pengusaha juga mungkin nggak jualan gitu. Karena mereka yang spending kan. Terus sampai kapan kira-kira pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang nggak pro kelas menengah ini menurut lo ya? Harusnya tuh kapan tuh segera bergeraknya? Mungkin yang paling gampang dilihat itu sebenarnya si subsidi aja ya. Subsidi BBM itu kan. Subsidi BBM. Jadi Pertalite solar yang naik Yang Pertamax dia coba tahan kan. Iya kan, dia Pertamax dia coba tahan, tapi gue nggak tahu tuh berapa lama juga. Iya kan, Dexlite sama Pertamax turbo dia udah terbang lah harganya. Nah itu kayak tadi kan ada teman gue yang punya Fortuner diesel nggak bisa beli karena Dexlite-nya mahal atau solarnya mahal. Iya. Nah itu dia kelas menengah yang nanggung tuh bang, ngerti? Kelas menengah bukan kelas menengah yang atas tuh dia. Kelas menengah yang mungkin sudah hampir ke jurang kemiskinan tuh. Bukan ya, calon kelas menengah lah. Calon kelas menengah. turun kelas memang. Tapi benar si Fortune itu, saya kemarin ada teman juga dia cerita. Jadi biasa ngitung mungkin 1 juta, sekarang karena kenaikan itu hampir 2 juta gitu. Iya, karena tinggi gitu. banget bro. Tinggi banget ya. Nah jadi itu harusnya kalau dilihat dari subsidi BBM harusnya pemerintah punya program lain untuk memanjakan kelas menengah gitu. Iya, tapi jadi sekarang ada beberapa rencana yang dari pemerintah, tapi ini belum final ya. Tapi saya rasa pemerintah pun sebenarnya lagi sulit sih bang sekarang. Oh iya bro, ini kali pertamanya 80 tahun Indonesia merdeka, pemerintah sama rakyat sama-sama cari duit bro. Oh iya, jadi pemerintah cari duit, dunia usaha cari duit, si rakyat pun cari duit. Jadi memang kita ada 3 badai nih bang, 3 badai. Mungkin di triwulan 3 atau triwulan 4 ya. Yang pertama kita rupiah selalu lemah. Ini melemah terus. Itu tadi siang saya lihat itu angkanya 17.500. Ini jadi tertinggi di sejarah kita nih, 17.500. Nah pemerintah keluarin banyak jurus nih, Bank Indonesia jurus ini, jurus itu. Ya kan berbagai macam lah dia keluarin. Tetapi si jurus-jurus itu dia cuma bisa menstabilkan volatilitas. Jadi dia cuman mungkin biasa gini, dia jadi gini aja. Ya kan. Nah tetapi harganya naik terus gitu. Jadi satu, rupiah melemah. Kedua, yang badai kedua itu adalah namanya imported inflation atau inflasi yang terimpor. Jadi perang Iran kan, perang Iran itu kita misalnya Indonesia kita udah tahan nih subsidi BBM. Tetapi selain subsidi BBM kan sebenarnya ada banyak produk turunan kan. Sebagai contoh, jadi buat transportasi itu si minyak itu cuma 60%. 40% sebenarnya buat industri, jadi petrochemical, plastik. Dan plastik itu kan banyak ya, jadi kacamata, mic, baju sekarang kan plastik semua kan. Jadi bukan hanya plastik yang buat beli gorengan, maksudnya plastik berbagai macam plastik. Artinya semua industri yang import, ya kan, dia akan kena US dollar dan juga si imbas harga minyak. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, si fiskal yang udah sempit. Tadi itu dia. Jadi karena kita selama ini
Bertahun-tahun kita ngutang aja kerjanya, makin lama makin gede, makin lama makin gede, makin lama makin gede. Satu titik kan itu bakal masalah gitu, dan kita udah sempit gitu, fiskalnya udah nggak banyak ruang lah. Sebagai contoh, jadi kayak di triwulan 1 tuh kita pendapatan pajak naik 10%, tetapi belanjanya kita naiknya 30%, ya kan? Karena itu buat MBG dan Kopdes dan segala macam, ya kan? Jadi ini ada 3 badai memang yang berat gitu. Tadi rupiah, inflasi, sama si fiskal itu sendiri. Banyak negara tuh dia udah nyerah. Udah kayak, udah tahun ini kita ekonominya lambat lah. Indonesia aja sampai sekarang masih yang kayak, wah kita nih hebat nih gitu. Lo mestinya makasih dia sama gua gitu kan. Jadi cuman Indonesia aja nih ekonomi yang hebat gitu kan. Negara lain udah kayak lebih konservatif posisinya. Iya kan, justru kita. Nah si 3 badai ini nih benar-benar saya ngelihatnya dari pemerintah dia mencoba berbagai macam jurus gitu, tetapi ini nggak ada yang quick win nih bang. Ingat nggak? Jadi nggak, karena udah beberapa masalah struktural kan. Itu kayak rupiah harganya goyang, atau si inflasi atau si fiskal tadi, nggak ada quick win sebenarnya buat ini. Gitu. Jadi apa ya, pemerintah itu menurut saya harus lebih ada sense of urgency ya, buat sense of crisis. Itu yang hari ini kan pemerintah belum ada kan, pemerintah kita masih sehat, kita masih aman, ya kan, kita hebat nih gitu. Jadi belum humble gitu, belum kayak ya kan gimana dia mau benerin masalah kalau dia masalah sendiri dia ngakuin gitu, ya kan. Yang bisa dilakukan sebenarnya masih banyak lah bang. Nah terus harusnya sekarang mesti apa ini pemerintah menurut lo ya? Industri kah, UMKM kah, atau kemarin Prof Ferry Latuhihin terus Januari itu ngusulin potong aja pajak sampai 5%, pajak pembelian gitu. Nah, menurut lo ada resep-resep gitu nggak? Iya, jadi mungkin yang pertama yang bisa banget dilakuin itu adalah benar-benar evaluasi si program prioritas itu sih. Jadi si program prioritas ya, jadi EBG, Kopdes, ada yang kesehatan, itu tuh benar-benar makan budget kita sih. Iya kan? Terus ya seperti abang tahu lah ya, misalnya tadinya mestinya MBG membawa ekonomi rakyat gitu kan ceritanya. Cuma kan sebenarnya kita tahu SPPG itu banyak dimiliki sama polisi, sama tentara. Terus dia punya nggak cuma 1, punya 10, punya 20, ya kan. Terus pas UMKM itu banyak yang komplain, kok kita nggak bisa masukin barang ke si SPPG ini. Kan akhirnya artinya kita nggak beli dari daerah kan. Iya kan, padahal tujuannya Koperasi Merah Putih kan menjembatani itu tuh. Betul. Jadi mestinya si SPPG-nya dimilikin mestinya 1 orang aja atau putra daerah gitu kan, atau putra putri daerah. Terus belinya mestinya radius 30 kilo dari sekitar gitu kan. Jadi mesti ada apa ya, jadi si MBG itu pertama ya, dia dikurangin 100 triliun aja menurut saya gak ada masalah, masih bisa jalan karena kan ada kaos kaki, ada iya kan, bener kan. Jadi dikurangin 100 triliun gak ada masalah, masih jalan MBG ya kan. Kedua harus direvaluasi lagi gimana nih biar benar-benar bisa ekonomi muter. Karena sekarang kan ekonomi gak muter kan. Gak muter. Si petani gak bisa jual. Kebanyakan SPPG juga dimiliki oleh orang Jakarta kan. Ya kan, bahkan saya tahu di NTT atau segala itu kebanyakan Jakarta. Ya kan, politisi Jakarta yang punya SPPG-nya. Ya kan, artinya ekonomi itu gak muter bang. Ekonomi itu gak muter. Gitu. Jadi satu, yang program-program gede harus dievaluasi. Yang kedua, memang kita harus cut gede-gedean sih bang. Soal si budget ini ya. Karena ini sudah mengkhawatirkan karena apa ya? Karena kita per Maret gini, di awal tahun aja banyak pemeringkat rating Moody's sama Fitch bilang kayak, Indonesia nih fiskalnya mengkhawatirkan. Terus angka Maret keluar, angkanya lebih gede lagi gitu. Jadi seolah-olah mengkonfirmasi kekhawatiran pasar gitu kan. Iya kan? Itu belum ada perang Iran loh. Sekarang dengan perang Iran kita nanggung si harga minyak di Pertamina, PLN, ya kan? Nah itu jadi makin berat lagi gitu. Jadi yang pertama harus diselamatkan ya si budget pemerintah itu. Jangan ugal-ugalan lah. Ya tapi lo udah pernah ketemu Menteri Purbaya? Belum. Menurut lo ini kebijakan arahnya mau kemana sih? Pak Purbaya tuh kan ada yang bilang, ini orang nyenengin presiden aja nih 5,61%. Tapi arahnya kemana sih? Dulu gue tuh salah satu yang ikut menyiarkan Kabar Baik itu. Jadi maksudnya gue bilang tuh, ada teman dekat di Vkom tuh bilang, kalau dengerin Purbaya nih kelihatannya bulan depan kita tajir rame-rame. Nah kalau dengar bahasa tajir kayak gue gini kan juga pengen juga bro. Iya dong. Jadi kelas menengah yang terhimpit kan. Boleh juga nih tajir-tajiran gini. Tapi menurut lo tuh program media sampai hari ini kan tadi lo udah bilang 5,61%. Jangan-jangan ini bukan Purbaya. Tapi memang sudah otomatis
Karena ada konsumsi publik yang terkait dengan lebaran. Iya. Kemudian ada SPPG, MBG itu. Iya. Nah menurut lo gimana sih sebenarnya arahnya mau kemana Purbaya? Iya. Jadi yang pertama si. Karena lo kan nggak kenal, jadi lo lebih objektif nih. Kalau kenal agak repot emang. Jadi menurut gue gimana pun juga, terlepas plus minus, Purbaya itu gue apresiasi karena dia teknokrat sih. Iya kan. Jadi kita ada masalah ekonomi. Ya kan misalnya ada Erlangga. Ada siapa? Erlangga kan bukan urusan ekonomi ya. Gimana kita mau tunggu 8%? Iya kan? Kalau Menteri Ekonomi bukan orang ekonomi gitu. Lalu kayak banyak lembaga sekarang kayak misalnya OJK atau misalnya Bappenas. Itu kan kerjanya ngejilat-jilat aja kan pemerintah. Iya kan? Jadi kayak apa ya? Jadi terlepas plus minusnya menurut gue paling kan di backgroundnya bener lah. Iya kan? To start with ya. Terus yang kedua, Purbaya itu memang dia orang moneteris. Oke. Moneteris apa? Jadi solusi sebenarnya saya sempat rumor dia tadinya malah maunya jadi BI, masuk BI. Ya kan apapun alasannya karena dia lebih paham moneter gitu-gitu. Dia memang lebih paham moneter. Jadi solusi dia banyak kan moneter memang. Oh, jadi waktu dia bilang kalau saya jadi gubernur BI saya dengan mudah membuat rupiah 15.000 itu karena dia dasarnya mungkin karena dia kuat moneter tuh. Karena dia kuat moneter. Jadi mungkin pas dia masuk kalau inget kayak dulu, oh iya ada taruh 200 triliun di Bank Himbara. Iya kan kalau orang moneter tuh gitu. Kalau dia selalu mikir orang moneter tuh artinya apa sih kayak uang aja. Jadi dia mikir kalau uang muter banyak di peredaran pasar artinya ekonomi bakal tumbuh gitu. Itu mindset. Dia memang orang moneter. Jadi Purbaya ini sampai hari ini justru yang fiskal itu dia belum kerjain banyak kan. Ngerti gak? Ada dia terakhir bersih-bersih Kemenkyu oke lah. Dirjen disikat tuh. Iya, dirjen disikat gitu. Jadi mungkin yang kedua itu ya, dia memang kedua orang moneter. Terus ketiga memang masapnya beda sama Bu Sri Mulyani. Kalau bandingin dulu. Kalau Bu Sri Mulyani mungkin dia kayak apa ya, kayak direktur keuangan yang sangat konservatif gitu. Ya kan. Kalau Purbaya memang dia lebih agresif modelnya. Lebih cowboy gitu kan. Terlepas bagus apa enggak, iya kan. Kalau sekarang ekonomi lagi gonjang-ganjing ini menurut saya kurang oke. Ya kan misalnya kayak awal tahun dia agresif ya oke lah gitu. Tetapi dia memang lebih agresif gitu. Jadi saya nggak tahu ya lebih baik apa enggak. Cuman pokoknya itu ya. Jadi dia teknokrat oke. Dia memang moneteris. Jadi solusi banyak tuh. Tapi solusi moneter kebanyakan. Kalau fiskal kan apa? Fiskal tuh apa sih Mas? Fiskal kan tuh cuman naikin pendapatan. Itu jual beli segala macam yang di pasar lah. Iya kan, atau yang kurangin beban ya kan. Mestinya kalau dia fiskal dia kurangin dong MBG Kopdes kan. Kalau dia tahu nggak benar gitu. Nah ini enggak. Nah itu enggak. Karena dia pahamnya moneter. Karena atau mungkin itu politik ya. Dia di internal gitu. Iya. Terus menurut lo ini mengkhawatirkan gak sih ekonomi Indonesia saat ini atau ya udahlah ini bagus beneran kok 5,61 nanti juga lama-lama 8 sendiri. Menurut lo gimana? Sangat-sangat mengkhawatirkan menurut saya. Jadi kalau saya bilangnya kita nih udah lampu kuning kemerah-merahan. Jadi kita belum lampu merah. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan sebelum ke lampu merah. Tetapi memang kita udah lampu kuning kemerah-merahan. Ya kan karena 3 tadi badai tadi ya. Jadi si rupiah. Lampu kuning kemerah-merahan tuh kayak telur ceplok. Kayak orange gitu. Jadi orange. Jadi apa yang bisa harusnya pemerintah lakukan? Ini kan kadang-kadang kita susah ya. Iya. Kalau kita kritisi kita disuruh ke Yaman. Oh gitu ya Bang ya. Iya kan kemarin tuh kan ada Indonesia gelap enggak apa mata buram dan lain-lain. Tapi kan kita kan yang di lapangan ini merasakan kan betapa kita sulit. Tadi lo udah bilang pinjol lah, terus kemudian maut, makan utang udah kemana-mana. Jadi kalau lo bilang mengkhawatirkan, terus kita mesti gimana? Mesti pasrah kah? Atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bokap pernah sampaikan misalnya supaya memperbaiki Indonesia atau gimana? Kita mesti gimana nih? Ini kita tapping ngomong-ngomong 12 Mei lagi peringatan tragedi Trisakti bro. Betul. Nah ini gimana nih? Menurut lo nih apa yang mesti kita lakukan? Jadi gini, kalau buat orang pada umumnya sama dunia usaha ya. Jadi kalau saya selalu bilang kita harus pertama menerima bahwa ini udah reality baru. Jadi rupiah di angka 17.000 pertama itu udah realita yang baru. Ya kan, rupiah itu sangat kecil kemungkinannya bisa ke 16.500 atau 16.000 atau 15.000. Iya kan, yang ada mungkin malah naik. Jadi kita benar-benar udah harus menganggap ini reality. Jadi yang dunia usaha itu udah harus, ya kan, menganggap itu reality. Kalau buat perorangan, saya sih rekomendasi jelas harus punya cash udah. Ya. Cash is king. Cash is king.
Iya kan, lebih buat jaga-jaga karena begitu banyak ketidakpastian kan. Ya kan, dan of course kita ada urusan global ya kan, perang Iran dan segala. Tetapi memang ekonomi kita sendiri pun nggak kuat sebelumnya. Jadi gitu. maksud lo gimana? Kita jual-jual barang kita pegang cash gitu atau gimana? Kalau saya rekomendasi itu. Kamera Jadi lebih berapa ya? Apa? Kamera jualnya biji. berapa? Tapi kalau kita hitung-hitung ternyata lebih menguntungkan kalau kita jual sekarang daripada nunggu AdSense mah kita lakukan aja. Jadi cash is king. Cash is king. Jadi harus lebih prudent ya, lebih berhati-hati lah. Ya kan. Jadi misalnya mungkin biasa belanja 10.000, ya sekarang 8.000 lah. Gitu. Jadi bukannya ini banget juga, tapi udah mulai mesti concern karena ketidakpastiannya tinggi kan. Jadi terus berapa lama? Tapi kan ini banyak banget pertanyaan gue. Banyak banget ya, karena gini kalau ekonomi itu kan karena banyak ya bang. Jadi nggak bisa kita benerin ini nanti ini goyang, kita benerin ini goyang. Jadi memang ada beberapa yang masalah itu udah struktural gitu bang. Kayak tadi kan kelas menengah, ini kan bukan dari zaman Prabowo ya. Iya. Ya kan itu dari sebelumnya. Ya kan, atau hutang kita gede gitu kan. Itu juga dari sebelumnya gitu. Jadi memang ada warisan, ya kan, ada apa, tapi berapa udah struktural. Itu sih yang apa ya. Jadi ini pertanyaan karena gini kalau buat perorangan oke lah pemerintah bilang aman gitu. Cuma kan abang mesti take care of yourself, saya mesti take care of myself, ya kan. Rakyat itu jadi kita bisa ngarepin apa gitu dari pemerintah gitu kan. Jadi harus menjaga diri masing-masing aja kalau saya ngeliatnya. Adam tuh nanya kemarin, ini cash is king itu maksudnya cash dalam rupiah atau dalam dolar? Jadi artinya misalnya saya punya uang 17.500. Ya. Apakah itu serta merta saya belikan ke dolar atau bagaimana? Atau nasib lo aja deh pokoknya. Iya. Kalau saya sih gak berani kasih rekomendasi ya. Cuman ini buat si Adam aja biarin aja. Iya. Tapi rupiah memang melemah ya. Jadi kan kalau pemerintah bilang, oh ya kita fundamental bagus. Tetapi kita tuh melemah sebenarnya bukan sama rupiah, sama US dollar aja. Kita tuh dibandingin Malaysia kita melemah, bandingin Singapura kita melemah, bahkan bandingin Thailand juga kita melemah gitu. Jadi mata uang kita memang lagi lemah sih bang. Ya kan, jadi memang mungkin perlu yang lebih apa ya nama bahasanya, safe haven lah. Jadi kalau lo punya cash, kalau bisa jangan rupiah gitu pegangnya. Kalau bisa ya, mungkin emas, mungkin ini. Tapi ya itu keputusan masing-masing ya. Ya. Tapi lebih berhati-hati lah. Jadi sebenarnya spendingnya jangan ya mungkin apa sih mungkin. Ya misalnya lo udah ya tadi kayak temen tadi kan mungkin sebelumnya naik Fortune tiap minggu gitu ya. Sekarang bakirin gitu. Jadi manasin enggak berani manasin mobilnya gara-gara dieselnya diesel lagi solarnya mahal. Iya. Tapi mau sampai balik lagi ke cash is the king itu. Jadi kalau orang-orang yang tidak punya dolar, emasnya juga cuma sedikit. Terus cuma punya cash rupiah, itu apa perlu panik atau biasa aja atau belum waktu panik. Jadi itu dia. Saya bilang kita ada kuning kemana-mana tapi kita belum merah kan. Oke. Jadi malah artinya kita ada waktu. Ya kan, kalau makanya saya bilang kita harus menganggap new reality. Reality ya itu dia tadi rupiah 17.000 ini kenyataan yang baru gitu bang. Jadi kita memang di secara personal, secara bisnis ya kan ini reality yang baru buat kita. Jadi apapun itu kita belum krisis, kita belum apa, tapi memang tanda-tandanya ke arah sana. Kalau dari pemerintah tidak melakukan apa-apa ya. Iya kan? Iya kan? Kalau dari pemerintah tidak melakukan apa-apa dan yang paling gampang ya cut program prioritas. MBG itu. MBG. Ya karena gede ya. Gede banget. Iya kan? 300 triliun ya. Iya. Kalau itu bisa dikurangin kan bisa langsung program buat kelas menengah, buat kelas ini. Jadi bisa buat genjot ekonomi malah. Tapi kalau kita gak punya buffer, kita genjotnya gila-gilaan gitu kan si Prabowo si Pak Purbaya gitu kan dia genjot ya kan, belanja negara naikin 20% ya kan ini gitu. Terus bingung. Abis itu sekarang bingung kan udah marah tiba-tiba wah ada perang Iran ternyata pajaknya juga naik yang gak terlalu banyak gitu, jadi bingung gitu. Jadi terus kita mesti gimana nih? Ya pemerintah lah perlu coba tolong di-cut sekarang gini, ini kan Mei. Iya. Apakah sudah saatnya memang kita panik? Belum bang, belum. Belum ya? Belum. Itu gue ulang 2 kali tuh pertanyaan. Belum. Aman bang. Masih aman ya? Masih aman. Kenapa lo bilang aman? Karena itu dia, karena kalau ekonomi tuh banyak maka jika ya. Iya. Jadi jika dan hanya jika. Iya. Jadi kalau misalnya pemerintah melakukan hal-hal yang benar ya juga mungkin kita gak kesana gitu kan. Jadi pertanyaannya apakah pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan yang benar gitu. Itu kan pertanyaannya. Iya. Ya kan bisa gampang nih, misalnya paling gampang KTMBG. Dia mau KTMBG gak?
Ya kan, sebenarnya udah ada rencana kan, apa 6 hari ke 5 hari gitu, atau ya kan. Tetapi apakah dia mau cut lagi gitu? Oke bro. Terus tolong kita dikasih tahu nih bro. Banyak sekali kan rakyat Indonesia yang tabungan udah nggak ada. Iya. Hutang juga sudah selesai. Limitnya udah nggak ada. Terus nanti kita hidupnya bakal gimana? Mesti gimana kita hidup? Iya. Kalau saya selalu rekomendasi ke teman-teman itu memang karena kita mata uang melemah, memang bagusnya kita segala sesuatu either yang berbau ekspor lah. Yeah. Jadi either kita jual barang keluar atau kita jual jasa, ya kan? Atau kabur aja dulu sekalian. Ya kan nggak ada masalah kan? Cari kerja di sini kan lapangan kerja juga terbatas ya. Kalau itu dia tadi si Apindo bilang, oh dia beberapa tahun ini dia nggak rencana ekspansi, ya kan karena ketidakpastian di global dan juga di lokal gitu. Ya kan artinya apa? Artinya anak-anak yang baru lulus tahun ini akan kesulitan sekali dapat kerjaan. Itu ada 1,5 juta 2 juta orang kan. Ya kan? Buat mereka opsi paling bagus ya kabur aja dulu, cari kerjaan di luar. Udah nggak ada kerjaan di sini soalnya. Gimana? Wajar kan? Terlepas politik apa tagar kabur aja dulu, tetapi ya cari kerjaan di luar itu is a feasible option ya. Kalau lo jadi diangkat nih tiba-tiba sama Pak Prabowo jadi Menteri Keuangan, yang lo kan apa tuh? Begitu masuk kantor nih. Ya, jadi kalau misalnya yang pertama harus gebrak si kabinet dulu. Kalau bagi saya harus dievaluasi semua kabinet yang berhubungan sama ekonomi. Menko Perekonomian, BKPM, dan antara si SDM, Bappenas, ya kan BI, itu harus dievaluasi semua, ya kan? Karena saat ini banyak di kabinet itu diisi oleh politikus, bukan teknokrat. Ya kan ini kan konsepnya udah krisis kan. Palingnya dengan ganti itu aja kita ngirim sinyal bahwa kita serius, we take this serious. Ya kan kalau saat ini kan pemerintah sinyalnya kayak everything gak ada masalah. Tapi kan orang juga ngeliat apa yang terjadi. Orang juga kayak ini kota pencari makan gue susah gitu kan. Jadi ya kan jadi apa ya? Jadi yang pertama itu benar-benar harus itu yang dibenerin sih menurut saya. Jadi si image itu juga menurut saya kayak kemarin ya. Jadi soal misalnya Minerba ya tadi kita sempat bilang kemarin. Ya kan hari Jumat Bahlil ngumumin kita ada proposal mau mengubah royalti Minerba. Itu pasar modal turun 2,8%. Hari Senin dia bilang kita gak jadi deh. Terus Pak Purbaya malah bilang oh ya jadi kok ya kan Juni nanti implementasi gitu. Jadi ini koordinasinya siapa yang bos siapa yang iya kan. Dan maksud gue kalau mereka aja gak bisa organize ya gimana kita pelaku ekonomi atau pasar gitu kan. Ya kan mereka aja di dalam bingung gimana kita gitu kan. Itu jadi ada apa ya, jadi ke pemerintah, jadi kabinet itu satu. Kedua yang menurut saya sangat beda pemerintahan kali ini dengan sebelumnya adalah kalau dulu tuh kan mungkin ada Bappenas ya. Nah dia tuh planning tuh misalnya kita mau 8%, tapi 8% dari mana ya, regional apa, industri apa. Kalau sekarang ini semua mau 8%, tapi BI caranya gini, Kemenq caranya gini, SDM caranya gini, makanya suka clashing kan informasi gitu. Jadi nggak ada apa ya, kalau bahasa blueprint yang ad hoc maksudnya yang nih ini direksi, ini kita nih arahan ekonomi kita ini nih gitu. Kalau sekarang siapa yang ngatur ekonomi? Iya. Nah itu kan gini, balik lagi ke yang tadi itu bro. Jadi siapa yang harus didengarkan oleh Prabowo dalam menghadapi kondisi ekonomi seperti ini? Apakah tetap Purbaya atau ada ahli-ahli lain yang harusnya sampaikan? Kan misalnya Danantara juga belum bergerak, MBG aja terus-terusan bergerak, tapi kan terjadi kontroversi yang luar biasa. Betul. Jadi mesti dengerin siapa Prabowo untuk menangani ini? Dengerin Dipo Satria Ramli, apakah dengar Purbaya atau dengar siapa? Karena kan mazhabnya beda-beda kan. Betul. Harus pakai apa nih mazhabnya? Betul. Gue ingat dulu waktu Perang Dunia Kedua, Winston Churchill itu jadi Perdana Menteri Inggris dalam kondisi perang. Begitu perang selesai, kalah dia. Gak perlu lagi orang. Nah ini sekarang kondisi kita kan juga mirip nih. Ada perang, ada demokrasi yang begitu-begitu. Terus ada ya tantangan macam-macam lah. Ini mesti gimana nih presiden nih? Kita kasih tahu lah presiden mesti gimana. Iya. Jujur aja kalau saya ngerasa di momen-momen ini ya Bang, itu tidak seperti dulu. Kalau dulu tuh banyak masanya beda-beda memang. Apa ada yang neoliberal, ada yang pro Jokowi, ada yang oh ya infrastruktur oke, ada yang nggak oke.
Ada yang boleh berhutang, ada yang enggak. Tetapi di kali yang sekarang ini sebenarnya semua ekonomi itu rata-rata pendapatnya sama. Jujur aja bang. Oke. Ya kan rata-rata sama. Mungkin ada yang malu-malu ngomongnya, mungkin ada yang lebih keras. Ya, tapi sebenarnya esensinya sama. Iya kan, mungkin kalau kayak Khatib Basri ngomongnya malu-malu, tapi dia bilang sama, masalahnya fiskal. Iya kan, jadi dia cuma ngomongnya halus banget lah gitu kan. Ada mungkin kayak Bang Ferry yang langsung baku. Dia langsung oh ya 20.000 ya kan apa yang ini. Saya percaya dolar kan 25.000 bro, dia udah naikin lagi. Iya kan. Kalau 17.000 sekarang kan 17.500 atau 20.000 deket ini naikin sama dia 25.000. Jadi tapi esensinya sama. Kita tuh apa ya, tren itu tuh udah terlihat bang, bahwa kita memang akan menghadapi masalah gitu. Jadi siapa yang perlu didengar menurut saya malah nggak terlalu relevan, ya kan? Tapi memang harus teknokrat gitu, harus teknokrat ya. Karena apa ya? Karena kan ini udah apa ya? Jadi perlu nunjukin ada sense of, misalnya saya nanya abang nih, kenapa ngikutin ya? Kira-kira kayak kemarin urusan perang Iran yang advisernya Prabowo siapa sih? Pak Prabowo? Pak Presiden siapa bang? Ya gue gak tahu tuh. Iya kan? Apakah Sugiono? Mungkin gak juga kan? Mungkin enggak. Karena kalau perang kelihatannya dia tahu sendiri tuh. Tahu sendiri. Ekonomi pun tadinya banyak orang ekspektasi misalnya Burhanuddin atau ternyata dia juga. Ternyata dia juga kayaknya. Itu gitu jadi ada masalah dari leadershipnya juga ya. Soal siapa yang perlu. Tetapi kalau dia supportingnya nggak kuat gitu kan, mungkin Purbaya oke itu. Tapi kan ya itu dia kan ekonomi luas ya. Ada SDM, ada BKPM, ada Danantara. Ya kan kalau yang lain tidak berkualitas ya kan, atau orang politik, ya itu masalah. Nah, pertanyaan pamungkas. Sekarang ada gerakan-gerakan untuk menjatuhkan Prabowo, menggantikan Gibran. Menurut lo dari kacamata ekonomi, dari kacamata ekonom, kalau Prabowo jatuh digantiin Gibran, ini ekonomi makin terpuruk atau malah makin benar? Ini sorry ini pertanyaan berandai. Iya ini pertanyaan ekonomi ya. Tapi ini pertanyaan ekonomi ya, bukan politik ya. Pertanyaan ekonomi dan pertanyaan berandai-andai ini. Iya berandai-andai ya. Prabowo jatuh tuh sebenarnya solusi buat perbaikan ekonomi atau tidak? Kira-kira gitu aja lah. Oh saya rasa sih enggak juga ya. Enggak kan? Enggak juga. Enggak juga. Setuju tuh. Enggak juga. Saya rasa di PR-nya banyak sih. Jujur aja. PR banyak, maksudnya kalau saya sih ngeliatnya lebih teknokrat atau nggak teknokrat ya. Gitu. Jadi misalnya kalau Gibran pun kita perlu tanya kayak dia bakal hire orang teknokrat juga gak sih? Karena orang teknokrat itu kan susah diatur ya. Iya. Gitu ya? Iya. Ya kan kayak kelas menengah tadi kan. Bawel, susah diatur. Gak mau dengerin gitu kan. Terus kalau salah sorry. Sorry bro. Iya kan. Jadi saya rasa gak menyelesaikan ya. Karena PR-nya banyak sih bang. Nggak, maksudnya PR ekonomi kita banyak. PR ekonomi kita banyak. Bukan tentang jatuh-menjatuhkan aja. Bukan kan? salah menjatuhkan aja. Memang PR-nya banyak. PR-nya banyak. Dan kualitas personel itu penting. Tapi menurut saya kalau Gibran pun menurut saya belum tentu lebih baik ya. Karena kalau iya kan mestinya zaman Jokowi kita juga kelas menengah nggak turun. Tapi kelas menengah turun tuh zaman Jokowi sama aja. Zaman Jokowi itu kelas menengah dijadiin pejabat. Habis itu begitu dia pejabat dia lupa gajinya berapa. Oh iya. Nah kira-kira begitulah. Itu jadi teman-teman sahabat saya nih Dipo Ramli. Banyak hal yang disampaikan yang sebetulnya saya sama dia masih punya misteri yang mungkin masih ada di pikiran kita ya. Indonesia ini mau dibawa kemana? Oke lah gue nanya lagi boleh gak sih Pul? Udah penutup ya. Akankah Indonesia keluar dari jurang ekonomi seperti sekarang ini? Kalau ngelihat program sekarang kayaknya belum. Jadi kan tergantung program ya, kebijakan apa. Jadi kalau saya melihatnya gini sih bang, Pak Prabowo ini udah ada konsep ekonomi sebenarnya, ya kan? Dari Bapaknya Sumitronomics lah ya. Tetapi kita harus tahu juga ekonomi zaman dulu nggak kayak ekonomi zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh ekonomi itu kayak Karl Marx kayak dongeng kan. Jadi abstrak dongeng kan. Dia nggak spesifik tuh. Jadi mungkin misalnya ngomongin koperasi, apakah betul yang dimaksud koperasi adalah koperasi seperti atau Danantara lah yang gampang. Ya kan apakah yang sama ini maksud Pak Sumitro itu ada Danantara seperti sekarang. Nah kalau menurut saya si Pak Prabowo ini dia tidak memiliki orang yang benar-benar memahami konsep itu seperti apa. Karena ini kan masalah sosial nih bang. Yes. Jadi kalau misalnya kita contohnya Danantara gitu ya. Menurut saya sangat clear Danantara itu tidak mengerti maksud Sumitro seperti apa.
Itu sebenarnya super, kalau di otak saya super clear. Mungkin dia ngelihatnya tentang sovereign welfare. Dia sebagai investor aja. Tapi kan BUMN di Indonesia punya role penting ya. Mereka itu kan memiliki misi sosial juga tuh Bang. Jadi kayak PLN itu ya tugasnya bukan mencari profit, tetapi akses listrik. Atau Pertamina bukan hanya mencari untung, tetapi kesamaan akses gitu, ya kan? Jadi tiap BUMN tuh sebenarnya perannya masing-masing. Dan menurut saya Danantara itu terlalu commercial, terlalu kapitalis lah ya kasarnya, gitu kan? Nah itu jadi nggak dapet, ya kan? Dan ini sorry saya mungkin ini dikit lagi. Jadi sebenarnya apa sih ekonominya Pak Prabowo? Ya kan, kalau pas lagi kampanye ya ngomongnya ekonomi Pancasila, cuma apa sih ekonomi Pancasila ini? Ya kan apa sih artinya gitu? Akhirnya setelah sekian lama itu sebenarnya udah makin clear bahwa itu adalah state capitalism atau negara kapitalis. Ya kan intinya, dan itu terlihat dari sentralisasi, jadi TKD ke daerah dikurangin. Lalu juga dia hubungan ada namanya fiscal dominance, artinya fiskal lebih penting daripada moneter lebih buat support. Ya kan. Lalu juga Danantara, lalu program MBG juga kita modelnya kita yang ngerjain. Misalnya kemarin Gojek, ya kan, jadi 8%, tapi kita beli dulu sahamnya, gitu kan? Kan sebenarnya bisa aja kan dia mengeluarkan kebijakan tanpa mau beli saham kan mungkin kan, ya kan? Apapun iniannya, dan sebenarnya terlepas kita setuju nggak setuju Bang, si model ekonominya Pak Prabowo ini sebenarnya buat menjadi state capitalism yang sukses sebenarnya ada syaratnya Bang. Apa itu? Jadi yang pertama, kita yang pasti harus bebas korupsi. Yang kedua, kebijakannya harus baik. Ketiga, pejabatnya harus handal. Jadi profesional juga, ya kan? Kalau ketiga, jadi gini, state capitalism tuh ada kayak Cina tuh state capitalism, Jepang atau Korea juga beda-beda. Tapi kalau itu kita nggak penuhin, ya kita bisa jadi Venezuela. Itu juga state capitalism juga. Gitu. Jadi karena tidak di manage dengan baik itu ya, yang tadi 3 itu kita nggak penuhin gitu syarat-syaratnya. Gitu sih Bang. Jadi saya rasa sampai Pak Prabowo tidak membuat tim yang kuat untuk mengimplementasikan idenya ini, saya rasa sangat sulit. Gitu sih Bang. Ya gitulah kira-kira ya. Kita cuma bisa berdoa. Saya nggak bosan-bosan nih ngomong kayak gini nih bro. Ya. Saya menghargai dan percaya bahwa pemerintah Indonesia melakukan banyak sekali hal untuk kesejahteraan rakyatnya. Tapi saya ingin ingetin ke pemerintah, rakyat juga lagi berusaha ini untuk hidup. Betul. Jadi sama-sama untuk hidup gitu. Ya jangan paksa rakyat untuk mengerti pemerintah lah. Iya. Tapi pemerintah harus percaya dan memahami rakyatnya seperti apa. Iya. Gitu ya. Kalau bokap lo masih ada, dia kira-kira akan kasih statement apa ya? Aduh, ini beda cerita ya. Beda cerita banget ya. Saya tuh kebayang kalau, beda cerita sih. Emang bokap tuh ya luar biasa sih kadang-kadang. Bro, terima kasih ya. Gue terus terang baru sekali kita ngobrol gini, dan gue sudah tumbuh kekaguman gue terhadap diri lo tuh. Jadi rupanya seorang Dipo Satria ini versi Sunda bro. Kalau versi Jawa Henry Satrio kan. Ini Dipo Satria. Gitu. Gitu ya bro ya. Iya. Thank you man. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.